استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحه بالقبول وتمام الرسول المقبول وصالح الشيخ ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والاخره، دافعه كل شر جالبه كل خير لنا ولوالدينا ولاولادنا ولمشايخنا ولمؤلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى المصنف الحبيب عبد الله بن عامر بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زيد الحبشي وصاحب هذه الحبيب الشريف حامد بن أحمد الصديق والعالم الحبيب محسن بن علي الحلوان والجد الحبيب حامد بن محمد معبود والحبيب حامد بن حسين معبود والحبيب حامد بن عباس هاشم والعالم الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب بن الشيخ عبد بن سالم الشيخي ومربي روحي الحبيب حيدر بن محسن بن علي الحلوان وأهلنا وأصلافنا ورجالنا وشيوخنا وعباؤنا صالحون، وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وقل نية صالحة في لطف وعافية من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali di waktu yang mulia ini mengumpulkan kita bersama-sama di dalam sebuah tempat yang sangat mulia yang ada di muka bumi, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia, di dalam acara yang mulia, di waktu yang mulia, mudah-mudahan kita yang berada di dalamnya dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bab selanjutnya Al-Imam Al-Haddad membahas tentang masalah doa. Beliau menasihatkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Tujuan daripada memperbanyak doa yaitu untuk diri sendiri, mendoakan diri sendiri itu, dan juga mendoakan kepada kedua orang tua serta keluarga atau kerabat, kemudian sahabat, dan juga secara khusus yaitu untuk kaum muslimin. Doa seorang muslim untuk saudaranya di luar kehadiran saudaranya.
Artinya di saat kita mendoakan muslimin dan muslimat tanpa sepengetahuan mereka, maka itu lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijabun. Ada dua jenis doa yang mana dua jenis doa ini mencapai Allah secara langsung tanpa ada yang menghalangi. Artinya tembus langsung diijabah sama Allah. Da'watul mazlum, yang pertama adalah doanya orang yang teraniaya. Doanya orang teraniaya. Jadi dulu pernah diceritakan di dalam sebuah hadis kalau tidak salah, bagaimana di situ kalau tidak khilaf hadis tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik dikatakan kana rajulun ahdi Rasulillah yattajiru min bilad Syam ila al-Madinah wa min al-Madinati ila bilad Syam wa la yusahibu al-qawafila tawakkulan minhu ala Allah. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya pada masa Rasulullah, artinya di zaman Rasulullah, bahwasanya ada seseorang yang tajiru, seorang pedagang, yang mana seorang pedagang ini dia berdagang min bilad Syam, dari negeri Syam ila Madinah, ke Madinah, dan sebaliknya wa minal Madinati ila bilad Syam, dan begitu pula sebaliknya dari Madinah ke negeri Syam, ya, membawa dagangannya. Kan orang kalau berdagang itu kalau memang jiwanya berdagang pasti bisa memanfaatkan sesuatu, kan begitu. Kayak di Babulu sini misal, nah, apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di Babulu beli dari daerah lain bawa ke Babulu. Terus apa yang tidak ada di daerah tersebut, yang ada di Babulu dibawa untuk dijual lagi di sana, seperti itu. Dan orang ini setiap berdagang itu wala yusahibul qawafilah, dia tidak pernah berpergian itu bersama qafilah, bersama kelompok, nggak pernah. Nah, biasa aja kalau kita pedagang aja, kita di sini pedagang aja kan berkelompok biasanya, nggak mau dia sendirian. Tawakkulan minhu ala Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian fabainama huwa yaji'u min asy-Syam yaqsidul Madinata idh 'arada lahu lissun ala farasin fasaha bitajiri faqala qif. Maka suatu ketika saat pedagang ini tadi sedang dalam perjalanan dari negeri Syam menuju kota Madinah membawa harta dagangan sendirian, tiba-tiba muncullah seorang perampok yang menunggang kuda, yang mana perampok ini menghadang orang tadi. Faqala, dan si perampok ini berkata berhenti, kif, berhenti. Fawaqafa lahu at-tajiru, maka pedagang itu pun berhenti. Waqala, dan si pedagang berkata kepada si perampok, sya'nuka wa mali wa khalli sabili, ambillah hartaku
dan biarkan aku pergi. Artinya kalau kamu mau harta, ambil sudah harta, tapi aku jangan diapa-apakan. Ambil harta ini. Faqala al-lisu al-malu mali, kata dia. Wa innama uridu nafsaka. Hartamu memang akan menjadi milikku. Hartamu bakal menjadi hartaku. Wa innama uridu nafsaka, tetapi aku juga menginginkan nyawamu. Faqala at-tajiru, maka si pedagang tadi berkata, ma ta'malu bi nafsi. Si pedagang tadi berkata, untuk apa engkau ingin membunuhku? Bukankah tujuanmu adalah merampok? Harta sudah kau dapatkan, terus mau apa lagi? Maka kata si perampok tadi, kata si pedagang tadi, khudil mala wa khalli sabili. Ambillah sudah hartaku ini, biarkan aku pergi. Faqala al-lisu kama qalatihil ula. Maka perampok tadi pun berkata dengan bersikeras sebagaimana jawaban yang pertama. Hartamu menjadi milikku dan engkau tetap akan aku bunuh. Enggak ada pilihan sudah. Ya. Maka faqala at-tajiru, maka si pedagang tadi berkata kepada si perampok. Dia katakan, undirni hatta atawadda'a wa usalliya wa ad'u rabbi. Kata si orang kaya, si pedagang tadi, berilah aku waktu sesaat. Berilah, tangguhkan waktu sesaat saja, sehingga aku bisa berwudu, kemudian wa usalliya, dan aku salat, wa ad'u rabbi, dan aku berdoa kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata si perampok tadi, if'al ma turid. Lakukan apa yang kau inginkan. Lakukan, kerjakan apa yang kau inginkan. Apa bahasanya itu? Sudah, apa yang mau kau inginkan di masa hidupmu, lakukan sudah. Ya. Maka dikatakan si pedagang tadi, fasalla 4 raka'atin. Maka dia salat 4 rakaat, thumma rafa'a yadayhi ila as-sama'. Kemudian setelah selesai salat, ia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana min du'aihi, dan di antara doa yang ia ucapkan tadi, dia mengucapkan, ya wadud, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya mubdi', ya mu'id, ya fa'alu lima yurid, as'aluka bi nuri wajhik alladhi mala'a arkana arsyik, wa as'aluka bi qadratika allati qadarta biha ala khalqik, wa bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in, la ilaha illa anta, ya mughithu aghithni, ya mughithu aghithni. Ya katakan begitu doanya. Dia meminta kepada Allah, apa dia katakan? Wahai Zat yang Maha Pengasih, ya Wadud, ya Wadud, wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Pengasih, ya Dzal Arsyil Majid, wahai pemilik arsy yang mulia, ya Mubdi, wahai yang memulai penciptaan, ya Mu'id, wahai Zat yang Maha mengembalikan ciptaan, ya Fa'alul lima yurid, wahai Zat yang Maha berbuat apa yang dikehendakinya. As'aluka binuri wajhik, aku mohon kepadamu dengan cahaya wajahmu, alladhi mala'a arkana arsyik, yang memenuhi seluruh penjuru akan arsy. Wa as'aluka biqadratika allati qadarta biha ala khalqik, dan dengan kekuasaanmu ya Allah, yang dengan kekuasaan tersebut engkau berkuasa atas seluruh makhluk-makhlukmu.
wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai', dan dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu yang meliputi segala sesuatu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Ya Mughithu aghithni, wahai Zat yang maha penolong, aghithni, tolonglah aku. Kepada siapa lagi dia minta tolong selain kepada Allah. Nah, ini masalahnya dia teraniaya, mau dibunuh. Nah, maka diucapkan 3 kali. Ya Mughith aghithni, wahai Zat yang maha penolong, tolonglah aku. Selesai dia berdoa, si perampok udah siap membuka dengan sarung pedangnya. Maka idza bifarisin ala farasin ashhaba alaihi thiyabun khudran wa biyadihi harbatun min nur. Selesai ia berdoa, tiba-tiba datang seorang penunggang kuda, yang mana kudanya disebutkan berwarna putih. Kemudian thiyabun khudrun, kudanya berwarna putih keabu-abuan. Kemudian thiyabun khudrun menggunakan pakaian hijau, bajunya hijau, kudanya warnanya keabu-abuan, putih keabu-abuan. Kemudian wa biyadihi, dan di tangannya tadi harbatun min nur, ada tombak yang bercahaya. Falamma nadhara al-lisu ilaihi taraka tajira, maka di saat itu juga perampok tadi melihat orang tadi datang menunggang kuda dengan tombak yang bercahaya. Maka si perampok saat itu juga meninggalkan si pedagang, bahkan meninggalkan pedagang tadi untuk apa? Wa akhadha al-harbata wa marra nahwa al-farisi falamma dana minhu shadda al-farisu 'ala al-lissi. Kemudian si perampok tadi itu malah menyerang kepada orang yang datang tadi, yang menggunakan tombak dari cahaya tadi. Kemudian justru sebaliknya, fata'anahu ta'natan asqatahu an farasihi. Justru si penunggang kuda yang membawa tombak itu malah menikam dan menjatuhkan si perampok tadi dari kudanya. Thumma ja'a ila tajir faqala qum faqtul. Kemudian orang yang membawa tombak dari cahaya tadi setelah menikam dan menjatuhkan si perampok, maka mendatangi kepada si pedagang tadi. Dia katakan, "Qum, bangun engkau. Faqtulhu." Senjata bunuh ya. Dibalik sekarang, si perampok itu disuruh bunuh oleh seorang tadi untuk menyerahkan senjata kepada si pedagang. Kemudian pedagang tadi menjawab, "Man anta? Siapa engkau ini?" "Fama qatultu ahadan wa la atibu nafsi biqatlihi." Aku ini orang yang belum pernah membunuh seorang pun, dan aku, kata dia, wala qatibu nafsi biqatlihi, dan aku tidak sanggup membunuh orang karena memang bukan orang pembunuh. Orang yang bukan bahasanya itu amatiran membunuh, ya satu aja itu gemetaran, takut dan lain sebagainya. Aku ini bukan orang yang biasa membunuh, aku nggak sanggup untuk membunuh orang ini. Maka faraja'al farisu wa qatalahu. Maka si penunggang kuda itu yang datang mendekati si perampok kemudian membunuhnya. Kemudian setelah membunuh kepada si perampok, orang tadi datang lagi kepada si orang pedagang tadi. Dia katakan, "I'lam, ketahuilah, anni malakun minas sama'i thalithah." Ketahuilah, aku ini adalah malaikat dari langit ketiga. Hina da'awta da'watal ula,
sami'na li abwabis sama qaqa'atan faqulna amrun hadatha. Ketika engkau berdoa kepada Allah dengan doa yang pertama, kata dia, maka kami mendengar, sami'na, kami mendengar bahwasanya pintu langit itu bergemuruh. Thumma da'awta thaniyah fafutihat abwabus sama. Ketika engkau mengulangi doa yang kedua kali, doa yang mana tadi? Ya Mughithu aghithni, ya Allah tolonglah aku. Pintu langit telah bergemuruh. Di saat yang kedua kau ulangi, pintu langit fafutihat, terbuka, kata dia. Thumma da'awta thalithah, dan ketika engkau mengulang yang ketiga kali, fahabata Jibril alaihi salam wa huwa yunadi man li hadzal makruh. Maka di saat engkau mengucapkan kalimat yang ketiga, Jibril alaihissalam turun, kemudian sambil berseru, man li hadzal makruh, siapa yang akan menolong orang yang sedang ditimpa kesusahan, siapa yang menolong orang yang sedang teraniaya, siapa yang menolong orang yang lagi ditindas. Maka fada'autu rabbi, maka aku, kata malaikat, memohon izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? An yuwalliyani qatlahu, agar aku diberi tugas oleh Allah untuk qatlahu, membunuh kepada si perampok itu, membunuh kepada si orang zalim itu. Wa alam ya abdullah, dan ketahuilah wahai hamba Allah, kata malaikat ini berkata, annahu man da'a bi du'aik, siapa yang berdoa dengan doa ini, ya, sebagaimana doa yang diucapkan tadi, fi kulli qurbatin wa fi kulli shiddatin farajallahu anhu wa a'anahu. Siapa yang berdoa, yang mengucapkan doa itu tadi, dalam setiap kesulitannya, dalam setiap kesempitannya, maka niscaya Allah akan melapangkan kesulitan itu dan memberikannya pertolongan. Kata malaikat ini tadi. Selesai. Faja'at tajiru ghaniman saliman ilal Madinah. Maka pedagang itu pun kemudian tiba di Madinah dengan keadaan saliman, selamat, dan membawa keuntungan. Ya, dari hasil perdagangannya. Kemudian setelah dia berada di Madinah, wa dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarahu bil qissati wad du'a, dan dia menceritakan peristiwa tersebut beserta doa yang dibacanya tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad laqanallahu asma'ul husna allati idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha uqta. Kata Rasulullah, sungguh Allah telah mengajarkan kepadamu nama-namanya yang indah. Apabila dia diseru dengannya, apabila Allah itu diseru dengan nama-namanya yang indah, maka idza du'iya biha ajaba, maka dia akan mengabulkan. Wa idza su'ila, dan apabila diminta, maka Allah akan memberikan. Artinya di dalam hadis Nabi dua doa, kata Nabi. Yang doa tadi mustajab, doa orang yang terzalimi, kemudian wada'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaib, dan doa seorang muslim kepada saudara muslimnya tanpa diketahui oleh saudaranya itu, maka itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Apa sih makna doa? Makna doa adalah istida'ul abdi rabbahul inayata wastimdad. Makna doa adalah seorang hamba memohon perhatian dan kasih sayang kepada Tuhannya, serta wastimdaduhu iyahul ma'unata, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Itu bermakna doa. Jadi tidak ada yang namanya doa itu mendoakan yang kada baik. Kalau doa itu tidak baik, maka itu jangan harap dikabulkan sama Allah, karena Allah selalu menginginkan kebaikan. Itu makna doa. Seorang hamba memohon perhatian dan kasih sayang kepada Allah serta meminta pertolongan kepada Allah. Itu makna doa. Adapun hakikat daripada doa, izharul iftiqar ilaih wal i'tirafu bil bara'ati min al hawli wal quwwati illa lahu. Adapun hakikat daripada doa ialah menampakkan kebutuhan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengakui bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat daripada doa, menampakkan izharul iftiqar, menampakkan bahwasanya diri kita ini orang yang enggak ada apa-apanya, orang yang enggak punya, orang yang enggak ada kekuatan. Menunjukkan kalau kita berdoa kepada Allah, menunjukkan bahwasanya kita itu seorang hamba. Menunjukkan kita itu seorang hamba. Dan dengan kita berdoa itu, kita mengakui bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan wahwa dan doa itu sinatul ubudiyah, dan doa itu adalah merupakan tanda penghambaan seseorang. Kalau orang mampu nggak mungkin meminta, kan begitu. Kita mampu, kita berada, masa kita minta kepada orang, sedangkan kita orang punya misalnya. Orang yang meminta itu berarti orang itu tidak punya. Nah, begitulah hakikat daripada doa. Dinamakan doa tadi tanda penghambaan. Wa idharu dhillatil basyariyah, dan juga perwujudan kerendahan seorang manusia, menyadari bahwasanya ya saya manusia, yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kita ini khalaqnal insana dha'ifa, kami ciptakan kata Allah manusia itu dalam keadaan lemah, tak punya apa-apa, tak punya kekuatan. Dan wafihi, dan di dalam doa itu yaitu ats-tsana'i 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa itu juga terdapat memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita pasti doa mengawali dengan kalimat alhamdulillah, kemudian mengucap Allahumma dan lain sebagainya, menandakan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idhafatul judi wal karami ilaih, dan juga menyandarkan sifat kemurahan dan kedermawanan Allah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha dermawan. Setiap diminta pasti memberi, tidak pernah pelit. Itu menyandarkan sifat itu tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun di dalam Al-Quran kita banyak temukan doa-doa di situ kan. Jadi disebutkan
jenis-jenis doa di dalam Al-Quran itu dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, diantaranya adalah doa itu bentuknya sebagai ibadah. Jadi orang yang berdoa itu berarti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalilnya di dalam surah Yunus, Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tad'u," dan janganlah kalian meminta dan janganlah kalian memohon min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian meminta kepada sesuatu selain hanya kepada Allah, yang mana mana yanfa'uka wa la yadurruka, yang mana orang yang kalian minta, orang yang kalian harapkan, la yanfa'uka wa la yadurruka, tidak dapat memberi manfaat kepada engkau dan tidak pula memberi mudarat kepada engkau. Sehingga apa? Setiap yang kau minta adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini berarti adalah sesuatu yang harus bagi kita, wajib bagi kita meminta hanya kepada Allah. Itu sebab dikatakan bahwasanya doa ibadah. Doa itu adalah bentuknya ibadah. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam ayat atau surah Al-Baqarah ayat 23. Di situ Allah berfirman, "Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wad'u," dan panggillah, "syuhada'akum," penolong-penolongmu, min dunillah, selain kepada Allah, selain daripada Allah. Panggil mereka, kata Allah, penolong-penolongmu selain daripada Allah Subhanahu. Panggil mereka, siapa? In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Ternyata yang kita panggil pun gak mampu nolong kita selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu sebab di dalam ayat ini kata ulama bahwasanya ad-du'a'u al-isti'anah. Di dalam kalimat ini doa juga bentuknya adalah isti'anah, yaitu permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau ada kalian dalam keadaan susah, sempit dan lain sebagainya, panggil, kata Allah. Orang-orang yang kalian anggap bisa membantu, panggil mereka kalau kalian memang benar. Tapi pada kenyataannya setiap kita kesusahan, setiap kita ada hal yang lain sebagainya, tidak ada yang membantu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain, yang sudah kita pahami, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka kata ulama, ad-du'a as-su'al, berarti doa itu meminta. Doa itu juga meminta. Artinya kalau kita berdoa, kategorinya kalau kita berdoa nih, berarti di situ ada nilai ibadahnya, di situ ada nilai memintanya, di situ ada nilai permohonan bantuannya, pertolongannya dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kata Sayyidina Anas bin Malik, la ta'jizu anid du'a, janganlah kalian lemah, malas untuk berdoa. Jangan malas, jangan lemah untuk berdoa. Fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahadun,
karena tidak akan binasa seseorang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, artinya senantiasa yang meminta perlindungan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan binasa. Dan kata Sayyidina Abidal, yakfi minat du'a ma'al birri ma yakfi ta'am ma'al milhi. Doa yang disertai kebaikan, doa yang disertai kebaikan, itu bagaikan garam pada makanan. Sedikit saja sudah mencukupi. Kalau mungkin banyak, kalau kita nambahin garam kan begitu. Begitulah doa ya, disertai kebaikan. Artinya doanya sedikit saja tapi diawali dengan kebaikan. Makanya dianjurkan bahwasanya di waktu-waktu ada waktu-waktu yang di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah waktu setelah sholat 5 waktu. Berdoa kepada Allah, jangan habis salam kabur. Nah, kebanyakan habis salam kabur, wala doa, wala apa saya. Karena di situ adalah waktu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan daripada permintaan dan permohonan dari setiap hambanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan, man aqarra lillah bi isaatihi jadallahu alaihi bi maghfiratih. Barang siapa yang mengakui bi isaatihi akan kesalahannya, maka jadallahu alaihi bi maghfiratih, niscaya Allah melimpahkan ampunan kepadanya. Jadi kata Sayyidina Yahya bin Mu'adz, kalau ada seseorang yang mengakui bisa berdoa, ya Allah ampuni dosa dan kesalahan hamba, kita tahu tadi salah mungkin melakukan kesalahan dan kita tidak pernah lepas dengan kesalahan, kemudian kita akui, ya Allah saya salah, ya Allah, mengakui kesalahannya, maka jadallahu alaihi maghfiratih, niscaya Allah melimpahkan ampunannya kepada orang yang berdoa tersebut. Wa man lam yamunna 'ala Allah bi ta'atihi awsalahu ila jannatihi, dan barang siapa tidak merasa berjasa kepada Allah dengan ketaatan, tidak merasa berjasa, tidak merasa itu kalau ada aku, merasa berjasa yang membangun masjid, ada bakal orang sholat, ini kan merasa berjasa terhadap ketaatan atau merasa jasa-jasanya, maka ini orang tidak merasa berjasa atas kebaikan ketaatan yang ia perbuat. Saat dipuji orang, masya Allah, antum begini, anda begini, dia bilang, kewajiban kita sebagai muslim untuk saling nasihat menasihati, untuk kewajiban kita sebagai muslim tidak ada sama sekali jasa, tidak merasa diri itu berjasa di dalam kebaikan yang ia perbuat. Maka dikatakan sesungguhnya Allah salahu ila jannati, Allah akan menyampaikannya ke dalam surganya. Wa man akhlasa lillah fi du'aihi, dan barang siapa yang ikhlas kepada Allah di dalam doanya, doanya ikhlas karena apa-apa, maka manallahu alaihi bi ijabatihi, maka Allah akan mengaruniainya dengan mengabulkan doanya, dikabulkan doanya. Memang salah satu terkabulnya doa itu yaitu dengan ikhlas, dan juga sangat diperhatikan makanan. Makanan itu sangat diperhatikan. Karena sebagaimana pernah di dalam sebuah riwayat, ada seseorang
musafir yang ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal doa musafir itu mustajab, tapi ini seorang musafir doanya malah tidak mustajab. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ta'amun haramun, karena makanannya dari yang haram, wa syaraba haram, dan minumannya dari yang haram, wa malbasuhu, dan pakaiannya haramun, dari yang haram, sehingga bagaimana mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 menit ini cerita terakhir. Jadi cerita bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada 3 orang yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diabadikan oleh Imam Bukhari. Oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Jadi diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasanya kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda atau menceritakan kepada kami, kharaja thalathatun yamshuna fa asabahumul matar fadakhalu gharan fi jabalin fanhattat alaihim sakhratun. Ada 3 orang yang sedang melakukan perjalanan, 3 sahabat. Dia melakukan perjalanan, kemudian di tengah jalan dari perjalanannya itu mereka kehujanan. Tatkala kehujanan, maka mereka mendapati satu gua di sebuah pergunungan. Maka mereka akhirnya mereka masuk semuanya ke dalam gua tadi. Setelah masuk ke dalam gua tadi, ternyata akibat hujan, reruntuhan batu dari atas turun sampai menutupi pintu gua itu. Dalam riwayat bahwasanya batunya itu bukan kecil, besar. Nah, kalau kecil mungkin mereka satu-satu bisa memindahkan, tapi ini batunya besar dan menutup kepada mulut gua itu. Alamat sudah ya. Zaman bahari kan ada handphone. Kalau zaman sekarang tuh kurung dalam WC, asal bawa handphone masih gawat, bukayakan dari luar, kan begitu. Ini zaman dulu nggak ada apa-apa, sehingga faqala ba'dhum li ba'd, sehingga mereka berkata satu sama lain. Salah satu di antara mereka mengatakan, ad'ullaha bi afdhali amalin amiltumuh. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal terbaik yang pernah kita lakukan. Artinya menjadikan amal itu sebagai wasilah. Nah, ini juga dalil orang bertawassul. Nah, kalau kan dalil tawassul tidak, ini dalil tawassul, tapi tawassulnya melalui amalnya. Nah, cara yang salah satu, ayo kita berdoa kepada Allah, kita sebutkan amal kebaikan yang pernah kita lakukan yang terbaik di antara semua amal kita. Bertawassul. Akhirnya sudah, faqala ahaduhum, maka salah seorang orang pertama berkata, Allahumma innahu kana li abwabi shaykhani kabirani wa kuntu ukhruju fa'ar'a thumma aji'u fa'ajrubu fa'aji'u bil hilabi fa'ati bihi abawayya fayashrabani thumma asqi as-sibyata wa ahli wa imra'ati fahtabastu laylatan faji'tu fa idha huma na'imani fakarihtu an awqidhahuma was-sibyatu yatadawna inda rijlayya falam yazal dhalika da'bi wa da'bahuma hatta tala'a al-fajr.
Dia katakan orang yang pertama, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua. Kedua orang tuaku ini sudah sangat tua, syekhani kabirani. Artinya sudah sepuh, sudah umur. Sambung lanjut. Ini kalau orang kenal tapi kan sedikit ya. Biar ada. Setiap hari aku menggembala ternak, kata dia. Kemudian dari ternak itu aku memelah susu. Dan aku selalu mendahulukan susu itu untuk kedua orang tuaku meminumnya. Tidak aku berikan kepada istriku, kepada anakku, tapi kepada orang tuaku yang aku utamakan terlebih dahulu. Kemudian pada suatu malam, aku terlambat pulang membawa susu itu tadi. Dan ketika tiba di rumah, ternyata kedua orang tuaku tadi telah tidur. Aku tidak tega membangunkan mereka untuk meminumkan susu ini. Sementara anak-anakku menangis, lapar juga, kepengen minum susu juga, ya, menangis kelaparan. Akan tetapi kata beliau, aku tetap berdiri membawa susu itu. Tidak tidur semalaman, ditungguin orang tuanya jangan berdiri sampai hatta tala al-fajr, sampai terbitnya matahari. Bayangkan sampai subuh. Barulah aku kasihkan susu itu kepada orang tuaku. Setelah orang tuaku meminum, barulah aku minum kepada anakku yang kelaparan. Ya. Maka dia berkatakan, Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatiku, bahwa aku melakukan itu semata-mata mengharapkan akan ridho-Mu, karena untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka fafruj anna furjatan nara minhas sama, maka bukakanlah bagi kami celah sehingga kami nara minhas sama, kami itu bisa memandang langit, ada cahaya masuk. Nah, karena gelap dan dua. Fafarrajallahu anhu, maka bergeser dengan sendiri batu itu. Batu yang besar tadi dengan sendirinya bergeser. Bayangkan kekuatan doa ini. Nah, selesai orang yang pertama, maju orang yang kedua. Nah, ini saya bacakan anunya sajalah, artinya aja lah. Orang yang kedua datang. Dia katakan, ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku sangat menyukai seorang wanita yang tidak lain, dia adalah anak dari pamanku, sepupuku sendiri, dan aku menginginkannya. Akan tetapi aku sudah mengutarakan isi hatiku, tetapi ia menolaknya. Hingga pada suatu ketika ia ditimpa kesulitan, masalah keuangan. Dia datang kepadaku kemudian mengatakan, kalau engkau ingin mau sama aku, berikan aku 100 dinar. Berikan aku 100 dinar. Aku ambillah, aku kumpulkan uangku, ambil uangku, peserahkan kepada dia 100 dinar. Kemudian sampailah aku ini di dalam kalimat tersebut, falamma qa'adtu baina rijlayha, di antara kedua, dan pada setelah itu aku pun mengumpul ketika aku telah berada di antara kedua pahanya. Ya, pahamlah kita bahasa seperti itu ya. Maka si sepupuku ini berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih, faqumtu wa taraktuha. Maka ia mengatakan, bertakwalah kepada Allah, janganlah wala tafuddal khatama illa bihaqqih, janganlah engkau membuka kehormatanku kecuali dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Faqumtu, maka aku seketika berdiri, wa taraktuha, dan aku meninggalkannya. Ya Allah, kata dia, jikalau engkau adalah Zat yang maha mengetahui bahwasanya aku meninggalkan
perbuatan itu karena aku takut kepada engkau, padahal sudah diambang. Namanya di antara kedua paha ya sudah kita kan. Dan itu orang yang memang diinginkannya. Tetapi karena itu kata ittaqillah tadi, aku takut kepada engkau, kemudian aku tinggalkan sukuku tadi dan aku pun tidak mengambil boleh memberikan 100 dinar tadi. Maka kata dia, fabruj anna, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka farajat as-sakhratu hatta baqiya thuluthuha, maka terbuka sepertiga daripada mulut gua tadi terbuka, bergeser lagi berkat doanya tadi. Kemudian orang terakhir, ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku pernah memperkerjakan seseorang pekerja dengan upah 1 farak gandum, anggaplah 1 kilo gandum upahnya. Kemudian setelah selesai bekerja, aku akan memberi upah itu tadi, tetapi ia menolaknya. Ia tidak mau mengambil upah itu, kemudian dia pergi. Aku bingung kata orang itu, sehingga 1 kilo gandum tadi, aku kumpulkanlah, aku modalkanlah bahasanya. Aku modalkan menjadi sebuah usaha. Dari 1 gandum, dari 1 kilo gandum mungkin dijual, diapakan, atau diulah wadai, jadi kita diusahakan wadai itu tadi, sehingga berkembang itu usaha sampai akhirnya aku dapat membeli beberapa ekor sapi serta orang yang mengembalakan sapi itu. Setelah beberapa tahun datang orang itu, dia mengatakan, "Aktini hakki, berikanlah hakku." Berikanlah hakku. Haknya yang mana? Yang 1 kilo gandum. Nah, kalau kita mungkin yang dikasih ya 1 kilo gandum itu aja. Ya. Tetapi orang ini malah mengatakan, ambillah sapi-sapi itu beserta penggembalanya, semua itu milikmu. Ya kaget. Kan upahnya cuma 1 kilo gandum pada saat itu, tapi gak diambil. Dia katakan, atas tahsi ubi, apakah aku mengejekku, apakah aku menghinaku? Karena dia merasa juga haknya cuma 1 kilo gandum itu tadi. Dia mengatakan, tidak, aku tidak mengejekmu, aku tidak menghina. Memang betul semua itu adalah milikmu. Ya. Kemudian dia mengatakan berdoa, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa apa yang aku perbuat itu semata-mata mengharap ridha engkau, fabruj anna, maka bukakanlah pintu gua ini, angkatlah geser rumah batu itu yang besar itu. Fatkashaqatis sakhratu fa kharaja yamshuna, maka tergeserlah batu yang besar tadi, kemudian mereka semua bisa keluar dari gua tadi. Berkat apa? Doa. Nah, ini luar biasanya yang namanya doa. Maka itu sebab jangan pernah berhenti, maka berdanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa adalah juga bentuk daripada ibadah dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab wa nafa'u minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah.